Shalom, selamat tahun baru. Di hari yang baru, pagi-pagi kita sudah ada bersama-sama dengan Roh Kudus bersekutu menikmati hari yang baru di tahun yang baru. Dan kami percaya, saya percaya berkat Tuhan baru setiap hari. Amin. Kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan layakan, supaya kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk tahun yang baru. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam tahun 2023. Kami tahu Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Bahkan di tahun yang baru, tahun 2024, kami juga tahu Engkau terus menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu dengan segala kekurangan. Tuhan berikan Tuhan hikmat marifat daripada Engkau. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang hendak Kau sampaikan itu boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tidak apa-apa, suara saya agak sedikit serak ya. Memang sudah beberapa minggu ini, tapi di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan selalu. Amin. Kita buka di dalam Alkitab yang kita miliki di dalam Mazmur 118. Kitab Mazmur pasal 118 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Saya bacakan ayat yang pertama ya. Saya bacakan ayat yang pertama. Ini perikopnya tentang nyanyian puji-pujian. Ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Kita loncat lagi, ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Dikatakan apa? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa. Kalimat ini diucapkan di awal dan yang di akhir, saudara. Karena apa? Tuhan mau mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia adalah Tuhan kita yang baik, saudara. Kalau kita mau belajar memahami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, baik kita mengalami keadaan yang sulit maupun kita mengalami saat keadaan yang bersukacita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau kita mau merenungkan, ya, perjalanan hidup kita ini adalah serangkaian daripada mujizat. Amin. Kalau ada orang mengatakan bahwa kita bisa menikmati udara yang baru, nih oksigen aja, ini suatu hal yang mujizat. Tapi banyak orang beranggapan ini biasa-biasa aja, saudara. Coba kita lihat. Kalau orang yang ada di dalam rumah sakit. Dulu saya suka kunjungan ke rumah sakit. Berdoa untuk orang-orang yang sakit. Saya melihat banyak orang-orang itu pakai oksigen. Bahkan sahabat saya sendiri, sahabat dekat saya. Hidupnya berkelimpahan. Tidak pernah kekurangan, bahkan sangat berlebihan. Tapi dia mengalami sakit, saudara. Dia harus menggunakan oksigen dan berbagai macam peralatan, lengkap semuanya. Dia bilang,
oksigen itu gue mesti bayar soalnya. Kalau gue sehat, gue nggak perlu bayar oksigen karena Tuhan yang sudah menyediakan buat kita. Luar biasa nggak? Jadi kalau kita betul-betul merenungkan, hidup kita ini penuh dengan mujizat, saudara. Kalau kita mau membayangkan betapa baiknya Tuhan buat kita, ya kan? Ya pada dasarnya orang itu hanya beranggapan kalau yang disebut dengan mujizat itu adalah suatu perkara yang luar biasa, perkara yang besar, yang mengherankan, mentakjubkan, spektakuler. Kalau zaman dulu tuh seperti yang terjadi, biasanya suka ada acara kebaktian kebangunan rohani, ya kan? Oh, itu tahun berapa itu lupa saya itu. KKR di mana-mana, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa langsung melihat matanya, dan banyak lagi, saudara. Ya kan? Sementara hal-hal yang kita alami hari lepas hari, ya itu tadi, yang kita bisa bernafas, memiliki tubuh yang sehat, bisa bangun pagi hari seperti hari ini dengan kekuatan yang baru, bisa beraktivitas atau bekerja. Kita melihat anak-anak tumbuh cerdas, berhasil dalam studinya, itu mah biasalah, ya kan? Dianggapnya sepele. Hari-hari ini orang berbicara seperti begitu, melihat hal-hal yang begitu itu seperti hal yang sepele aja, biasa-biasa aja. Nah kita berpikir ya itu semua karena apa? Ya kembali karena kita merasa kita kuat, kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan, kita punya jabatan, kita punya jadi kita menganggap semua itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Padahal semua itu karena campur tangan Tuhan, saudara. Amin. Semua karena campur tangan Tuhan. Ini saya berbicara tentang orang-orang Kristen ya. Orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Karena kita patut bersyukur. Kita mesti bersyukur untuk segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Mau itu dalam keadaan yang suka, maupun dalam keadaan yang duka, dalam pengertian kita mengalami kesulitan, banyak masalah, persoalan, kita lagi dalam keadaan yang berbahagia, damai sejahtera, sukacita, ya kita berkelimpah, tetap kita harus bersyukur. Karena sikap syukur ini yang mendatangkan mujizat, saudara. Mengucap syukur ini sangat penting buat kita anak-anak Tuhan. Dengan mengucap syukur kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa. Tapi seringnya nih anak-anak Tuhan ini mengucap syukur itu kalau lagi enaknya aja, lagi sukacita, lagi kondisinya benar-benar nyaman gitu kan, baru mengucap syukur. Oh terima kasih. Kalau lagi menderita, lagi sulit, lagi banyak masalah, itu ngomel, marah-marah kerjanya, menyalahkan orang lain, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak, semua disalahin. Ya kan? Kecewa sama Tuhan. Waduh, jangan dah. Kalau kecewa jangan sama Tuhan. Kecewa sama manusia silakan aja lah. Ya, terus tapi udah gitu minta maaf. Jangan kecewa sama Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dia itu sangat setia terhadap hidup kita. Amin. Pemazmur ini berkata, saudara, pemazmur berkata, ya, saya mencatat di sini ada Mazmur 100 pasal, ya, Mazmur pasal 100 ayat yang keempat. Apa yang dikatakan? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan
puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Seperti yang tadi kita nyanyikan. Kita masuk ke dalam ruang kudus, ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Puji-pujian. Kita mengucap syukur kebaikan Tuhan. Kita memuji Dia. Itu yang Tuhan mau, seperti begitu. Ya kan? Jadi pintu gerbang memasuki kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan melalui ucapan syukur. Saudara, seringkali kita lupa. Kalau mengucap syukur itu seringkali kita lupa. Iya. Saya juga heran. Padahal kalau di gereja-gereja seringkali hamba-hamba Tuhan ya mengatakan mengucap syukur, bersyukur. Artinya kalau kita mengucap syukur itu ada pintu kesempatan, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, ada pintu mujizat, ada pertolongan, bahkan berkat yang semakin terbuka buat kita. Ya. Sebab orang yang selalu bersyukur mampu melihat sisi positif di balik masalah. Di balik persoalan-persoalan yang sedang kita alami. Ya kan? Kalau kita nggak bersyukur, sulit sekali kita melihat hal-hal yang baik. Kita selalu melihat hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk yang ada di hadapan kita. Persoalan apapun juga yang kita alami. Tapi kalau kita mau bersyukur, mengucap syukur, walaupun keadaan apapun yang kita alami, coba kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan buat kita. Amin. Saya jadi ingat ini ayat favorit Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan ikut bekerja di dalam segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan buat siapa? Tentu saja buat kita yang mengasihi Dia, anak-anaknya. Sebaliknya kalau yang suka suka marah-marah, yang suka bersungut-sungut, yang suka hanya melihat hal yang negatif, saudara. Hal-hal yang negatif itu aja yang bisa dia lihat. Ya kan? Di balik masalah itu dia cuma lihatnya negatif aja. Hari ini misalnya hari ini kita punya masalah. Kita hanya melihat apa di balik masalah itu, hal yang negatif aja. Kita salahin aja orang. Wah, ini karena ini begini, karena itu begini, semuanya. Marah-marah, kita takut, khawatir. Wah, kita jangan sampai begitu ya. Sebab kalau kita sampai mengalami hal seperti begitu, itu tandanya kita nggak percaya dengan kuasa Tuhan. Kita nggak percaya walaupun Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita harus yakin walaupun kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Kapan Tuhan akan menolong kita? Kapan Tuhan akan membantu kita? Tunggu waktunya Tuhan, sabar. Kita sabar di dalam penantian. Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Ada waktunya Tuhan. Ya kan? Jadi kalau kita bersyukur itu,
kita tuh sedang menyerahkan segala pergumulan hidup kita ini kepada Tuhan. Kalau kita bersyukur, kita lagi menyerahkan, Tuhan aku gak sanggup lagi. Kita datang aja bersyukur aja. Mengucap syukur, berdoa, mengucap syukur. Kebaikan Tuhan, walaupun sebetulnya gak baik. Tuhan tahu hati kita. Tuhan mau kita menyatakan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Kita nyatakan di dalam doa dengan ucapan syukur. Dengan begitu Tuhan tahu kita sedang menyerahkan segala pergumulan hidup ini kepada Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan campur tangan sepenuhnya untuk masalah persoalan dalam kehidupan kita. Apapun juga, saudara. Apapun juga. Kalau saya bilang apapun juga, semuanya. Amin. Kita udah gak mampu, kita udah gak sanggup, sudahlah diam aja. Kita sudah berbuat apa yang kita mampu. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya kan? Nah, saya mencatat di sini, saudara juga boleh catat. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Seperti yang tadi juga sudah saya katakan kan, dalam segala hal. Mau kita lagi senang, mau kita lagi susah. Ada sementara orang, baru kemarin saya ngobrol-ngobrol, baru telepon. Kalau bicara soal mengucap syukur, gampang aja bang katanya. Coba abang alami. Saya bilang saya udah ngalami. Pada saat saya terpuruk, saya susah hidup. Wah. Saudara pernah ngalamin nggak makan 3 hari? Kalau cuma kita orang tua nggak masalah. Tapi kalau anak-anak pun ikut mengalami nggak makan selama 3 hari. Saudara pernah mengalami hal itu? Dan hanya minum air keran? Saya sudah alami itu, saudara. Bagusnya istri saya seorang yang taat. Dia adalah pendoa syafaat, penolong bagi kami, terutama untuk keluarga, untuk saya. Kalau saya laki-laki, saya gampang down. Saya kan beda ya, laki-laki dengan perempuan ya. Laki-laki itu berpikir dengan logika. Kalau perempuan itu lebih ke dengan perasaan. Apalagi kalau istri saya itu seorang pendoa, dia sangat taat. Dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Apapun, dia gak mengeluh. Dia jalani kehidupan. Dia gak pernah ngomelin saya yang gak mencukupi kebutuhan keluarga. Ya karena memang saya pernah beri kesaksian ya. Bekerja di ladang Tuhan itu satu ujian yang besar. Jangan dikira menjadi full timer itu hidup bergelimangan harta. Saudara, banyak teman-teman saya untuk beli susu aja susah. Ini kesaksian nyata. Kesaksian pada waktu kami ada di dalam menara doa. Sebelum kami bekerja, kami selalu ada dalam menara doa. Baru menyadari para pemimpin, ternyata anak buahnya keadaannya begini. Bukannya seharusnya anak-anak Tuhan, apalagi sebagai full timer, hidupnya diberkati oleh Tuhan.
hidupnya diberkati oleh Tuhan, bahkan Tuhan bilang berlimpah-limpah, tapi ternyata keadaannya kondisinya kan lain sama sekali. Karena seperti manajemen perusahaan dibuat. Nah, sewaktu banyak masalah keluhannya mulai mencuat, mulai keluar melalui kesaksian-kesaksian, barulah di situ ada satu perubahan-perubahan, walaupun tidak secara signifikan, tetapi minimal nggak terlalu menderita lah. Ya, karena memang kita harus diuji. Iman kita memang harus diuji, saudara. Jadi benar apa kata orang, kalau mengucap, gampang. Kalau ngomong mengucap syukur aja kalau saat kita apalagi dalam keadaan bahagia kan, gampang. Apalagi kita dapat promosi, jabatan, hidup berkelimpahan, beli barang baru, segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan. Tentunya mengucap syukur bukanlah hal yang sukar, bukan hal yang sulit. Itu hal yang mudah, tapi menjadi sulit ketika kita mengalami banyak masalah, pergumulan hidup yang begitu berat, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan hati kita. Ya betul nggak? Ketika hati kita bahagia, ketika hati kita sedih, ya saudara, marilah kita mengucap syukur. Karena itu yang Tuhan kendaki. Di balik semua itu Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita perlu mengucap syukur? Ya. Yang pertama, ya karena memang itu mengucap syukur adalah apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kalau kita nggak pernah mau mengucap syukur, kerjanya cuma marah-marah, ngedumel, ngomel, dan lain sebagainya, saudara, yang ada nggak ada kebahagiaan. Mari kita buka diri kita untuk hidup berbahagia. Walaupun kita dalam kondisi yang kurang baik, tetap mengucap syukur. Sebab itulah kunci kebahagiaan. Ya kan? Kalau Tuhan yang bilang itu nggak pernah salah, saudara. Ini bukan saya ngomong, Tuhan yang bilang. Jadi dengan mengucap syukur juga kita bisa menjadi pribadi yang positif. Kita bersyukur aja udahlah. Kita menjadi pribadi yang positif. Jadi orang yang mengucap syukur, di dalam segala hal ada orang yang selalu membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Itu. Kita membangun diri kita ke arah yang lebih baik, saudara. Kita menjadi positif. Pikiran-pikiran kita bisa melihat hal-hal yang baik. Kesempatan-kesempatan yang baik. Kalau kita dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, waduh. Saudara, kesempatan-kesempatan yang baik itu bisa hilang dari pikiran kita. Hal-hal yang baik itu kalau dengan pikiran yang positif kita bisa membangun diri kita, melihat segala sesuatu pada sisi yang benar, ya kan? Setiap kejadian yang ada entah baik atau buruk itu nggak akan melemahkan saudara. Selalu ada dampak yang positif. Karena kita selalu menjadi pribadi yang positif. Ya kan? Nah itu saudara. Jadi kita harus selalu mengingat selalu ada hal untuk yang kita syukuri. Siapapun kita, seberapa apapun hari yang
kita lalui, ingat bahwa selalu ada hal untuk disyukuri. Jadi kita lihat hal-hal yang positif. Ya kan? Pada waktu kita dikasih kesehatan, kita ucap syukur. Kita masih bisa makan, kita masih mengucap syukur. Kita masih bisa memiliki rumah untuk berlindung, kita mengucap syukur. Bahkan waktu kita dikasih kesempatan untuk bisa bernafas, menghirup udara yang segar di pagi hari ini, kita mengucap syukur, saudara. Ya kan, kita lihat aja hal-hal yang positif. Seberat apapun masalah pergumulan kita, selalu ada hal yang harus kita syukuri, saudara. Jadi kita belajar untuk melihat apa? Hal-hal yang positif di balik persoalan pergumulan yang memang sedang kita hadapi. Kehidupan kita tidak pernah terlepas dari masalah. Kehidupan kita nggak pernah terlepas dari segala macam persoalan hidup, saudara. Siapapun dia, tidak terkecuali selama manusia hidup dalam dunia, tidak terkecuali siapapun, tidak terlepas dari masalah. Kembali ke ayat yang tadi, ayat favorit yang saya bilang, Roma 8 ayat 28 itu kan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sekarang kita tahu kalau Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Allah turut bekerja pada saat kita senang. Nah, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Kita mau dalam keadaan yang terjerembab sekalipun, kita ada di lembah kekelaman sekalipun, atau kita ada di dalam posisi yang baik sekalipun, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Yang pasti ya, buat mereka yang mengasihi Dia. Hanya berlaku untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya, dan dalam hal ini kita mengucap syukur. Amin. Ingat, Allah selalu merancangkan kebaikan bagi setiap kita. Pada saat kita tahu bahwa segala sesuatu ya itu nggak tahu menyenangkan atau tidak, pasti mendatangkan kebaikan. Nah, kenapa sih kita sulit sekali untuk mengucap syukur? Tapi saya percaya di sini kita nggak ada. Itu orang di luar sana itu banyak sekali mengucap susah untuk mengucap syukur. Yang terakhir, saudara. Mari kita di awal tahun yang baru, mengawali tahun yang baru ini, kita selalu mengucap syukur buat Tuhan. Sebab kita tahu di balik ucapan syukur itu ada berkat-berkat supranatural yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pesan-pesan-Mu buat setiap kami. Biarlah kami ya Tuhan, ajari kami untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam keadaan apapun juga kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau melakukan hal-hal yang menyakiti hati-Mu Bapa. Biarlah kami mau terus bersyukur, karena Tuhan Yesus Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa.
Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Mengingatkan, memberikan pertolongan, bahkan membuka jalan bagi kita yang mengalami jalan-jalan yang tertutup. Bahkan Engkau mengadakan mujizat-mujizat yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan, Tuhan Yesus. Engkau itu sudah Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk renungan, pesan-pesan-Mu, memberkati kami semua yang mendengarkan. Kiranya Kau meteraikan firman Tuhan, sehingga boleh rema dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.